Kalau bukan di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, baik tilawatul Quran di luar sholat ataupun dalam qiyamul lail, maka di bulan apalagi kita akan qiyamul lail, kita akan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kalau di bulan apalagi kita mau qiyamul lail, ya, memperpanjang qiyamul lail, maka momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum, atau Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang berkualitas. Ibadah-ibadah yang berkualitas. Kemudian yang berikut, bagi mereka yang bagi mereka yang tidak memiliki hafalan yang banyak, maka bisa dengan membaca Al-Qur'an, sholat sambil membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dipegang. Ya, Al-Quran kecil bisa diisi di kantong, lalu kemudian pada saat mau membaca ayat, kita bisa baca dari Al-Quran, atau kita letakkan di meja, atau kita bisa pakai baca di HP, ya. Tapi jangan sampai pada saat membaca Al-Quran di HP, lalu kemudian HP-nya juga mungkin bermasalah, atau muncul aplikasi-aplikasi di luar dari yang kita inginkan, aplikasi Al-Quran, maka sebaiknya kita baca dari Al-Quran, dan itu tidak mengapa. Atau kemudian kita adalah orang-orang yang memang sangat minim dalam memahami agama ini, kemudian tidak banyak hafalan Al-Quran, maka kami nasihatkan yang pertama, bahwa jangan sampai kita merasa aman dengan ketidaktahuan kita, atau merasa aman dengan hafalan yang sangat sedikit. Kalau bukan kita yang menghafal Al-Quran dan membawakannya dalam sholat, siapa lagi yang akan kita harapkan untuk bisa membaca Al-Quran? Apakah orang yang beragama lain membaca Al-Quran? Kita saja orang mukmin sangat malas membaca Al-Quran, apalagi yang lain. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari kita ikat jiwa kita, ikat hati kita, buka hati dan pikiran kita untuk senantiasa, mulai di Ramadan kali ini saya jadikan sebagai titik tolak untuk berubah. Saya ingin belajar membaca Al-Quran. Saya akan mulai menghafal Al-Quran, karena memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jangan sampai ketidaktahuan kita membaca Al-Quran, atau kita tidak punya hafalan-hafalan Al-Quran, kita jadikan ini sebagai beban dan kemudian kita tidak mau sholat. Ada petunjuk praktis bagi orang yang tidak banyak hafalannya tadi, di samping dia membaca Al-Quran langsung, kalau memang agak sulit bagi dia, maka dia akan sholat membaca Al-Fatihah, dan saya yakin dan percaya siapapun orang Islam pasti dia telah menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kemudian dibaringi dengan ayat-ayat yang sedikit, atau ayat-ayat yang pendek, atau surat-surat yang pendek. Kalau seandainya dia tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, maka ini sudah bisa untuk keabsahan sholat tarawihnya. Dia lakukan surat Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian dibaringi dengan surat Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah dibaringi dengan surat Al-Ikhlas. Kalau dia tidak ada hafalan sama sekali, ini sah. Tapi kita harus tanamkan dalam diri kita untuk belajar.